Pernahkah kalian membayangkan sebuah skenario di mana seorang istri sah yang justru meminta maaf kepada wanita lain yang diduga merusak rumah tangganya? Bayangkan ini, kalian merasa bersalah, kalian merasa telah berburuk sangka atau suuzon, bahkan kalian termakan oleh sumpah manis pasangan yang mengatakan, "Kalau aku jahat, aku pasti sudah selingkuh." Kalian percaya itu. Kalian membuang ego kalian demi mempertahankan rumah tangga. Tapi, bagaimana jika sebulan kemudian takdir memutarbalikkan segalanya? Bagaimana jika sumpah setia itu ternyata hanyalah topeng untuk menutupi bangkai yang perlahan mulai tercium? Hari ini, kita tidak hanya bicara soal gosip selebriti, kita bicara soal keberanian, soal intuisi yang tidak pernah bohong, dan keputusan besar seorang wanita bernama Wardatina Mawa yang akhirnya berkata, "Cukup, saya sudah memutuskan untuk selesai." Halo semuanya, selamat datang kembali di saluran ini, tempat kita mengupas tuntas realita di balik berita yang sedang hangat. Sebelum kita masuk ke dalam kronologi lengkap dan analisis mendalam dari kasus yang menghebohkan antara Wardatina Mawa, Insanul Fahmi, dan nama besar Inara Rusli ini, saya ingin menyapa kalian semua dulu. Coba absen dulu di kolom komentar di bawah, dari kota atau daerah mana kalian menonton video ini, apakah ada yang dari Sukabumi, Jakarta, atau bahkan dari luar negeri, tuliskan asal daerah kalian, mari kita lihat seberapa luas komunitas kita hari ini. Dan bagi kalian yang baru pertama kali mampir, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan deep dive kasus-kasus terkini yang kita bahas dengan fakta dan perspektif yang jernih. Sudah? Oke, mari kita bedah kasus ini. Cerita ini memuncak pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2025. Lokasinya di Polda Metro Jaya. Ini bukan lagi sekedar drama media sosial atau saling sindir di Instagram Story. Ini sudah masuk ke ranah hukum yang serius. Berdasarkan laporan eksklusif yang dilansir dari okezona.com, Wardatina Mawa hadir memenuhi panggilan penyidik. Ini adalah momen krusial. Wardatina tidak datang untuk bermain-main. Dia datang sebagai seorang pelapor, seorang istri, dan seorang wanita yang mencari keadilan. Dalam pemeriksaan tersebut, Wardatina dicecar, bayangkan sebanyak 26 pertanyaan oleh penyidik. 26 pertanyaan itu bukan jumlah yang sedikit. Itu artinya, polisi sedang menggali sedalam-dalamnya, mencari detail sekecil apapun terkait laporan dugaan perzinahan dan perselingkuhan yang ia layangkan. Kasus ini menyeret nama suaminya sendiri, Insanul Fahmi, dan sosok publik figur yang kita kenal, Inara Rusli. Apa yang membuat momen ini begitu kuat adalah fakta bahwa Wardatina tidak datang dengan tangan kosong. Okezone.com melaporkan bahwa Mawa, sapaan akrabnya, telah menyerahkan bukti-bukti pamungkas. Kita bicara soal rekaman CCTV, kita bicara soal tangkapan layar, percakapan atau chat, bukti-bukti yang menurutnya sudah tidak bisa dibantah lagi. Setelah berjam-jam diperiksa, Mawa keluar menemui awak media, dan disinilah sebuah pernyataan yang mengubah arah angin itu keluar. Dengan wajah yang mungkin lelah, tapi sorot mata yang tajam, ia menegaskan posisinya, tidak ada lagi keraguan. Seringkali dalam kasus perselingkuhan, kita melihat adanya fase tarik ulur, fase di mana pasangan mungkin mencoba mediasi, memikirkan anak, atau mencoba memaafkan demi masa lalu. Tapi, apa yang kita lihat dari Wardatina Mawa kali ini adalah sebuah ketegasan yang patut kita apresiasi. Mengutip pernyataannya kepada okezone.com, Mawa berkata, "Kalau untuk itu, mohon maaf, saya sudah memutuskan untuk selesai." Kata selesai di sini memiliki makna yang sangat dalam. Ini bukan sekedar ancaman kosong. Mawa menegaskan bahwa pintu damai bagi suaminya, Insanul Fahmi, telah tertutup rapat. Rasa sakit hati akibat dugaan pengkhianatan ini tampaknya sudah melampaui batas toleransi seorang istri. Ia bahkan secara belak-belakan menyatakan rencananya ke depan, bukan menunggu, bukan berharap suaminya berubah, tapi ia akan menggugat cerai. Mawa menjelaskan, ia akan gugat cerai, tapi setelah proses hukum ini berjalan dengan baik ya, mohon doanya.
Ini adalah langkah cerdas. Mawa tidak gegabah. Dia membiarkan proses pidana terkait dugaan perzinahan ini berjalan dulu untuk membuktikan kebenaran, baru kemudian melangkah ke pengadilan agama untuk mengakhiri ikatan pernikahannya. Ini menunjukkan bahwa dia berpikir strategis dan tidak hanya dikuasai emosi sesaat meskipun hatinya hancur. Namun, teman-teman, bagian paling menyedihkan sekaligus paling mind-blowing dari kisah ini bukanlah tentang lapor polisi itu sendiri, tapi apa yang terjadi sebelumnya. Ada sebuah fakta ironis yang diungkap oleh okezone.com yang mungkin akan membuat dada kita sesak mendengarnya. Mawa bercerita, mundur sedikit ke bulan Oktober lalu. Saat itu, isu atau kecurigaan mungkin sudah mulai muncul. Tapi apa yang dilakukan Mawa? Apakah dia langsung melabrak? Tidak. Mawa justru meminta maaf kepada Inara Rusli. Ya, kalian tidak salah dengar. Istri sah meminta maaf kepada wanita yang kini ia laporkan. Mengapa? Karena saat itu Mawa merasa dirinya telah suuzon atau berburuk sangka. Ia termakan oleh manipulasi psikologis yang luar biasa halus dari sang suami. Mawa mengenang momen itu. Di bulan Oktober, saya sudah bilang minta maaf ke Inara, sebelum saya tahu bukti-bukti yang ada, karena saya udah suuzon. Coba kita bedah psikologinya di sini. Insanul Fahmi, menurut pengakuan Mawa, bersumpah dengan kata-kata yang sangat meyakinkan. Dia berkata, kalau abang jahat, abang bakalan selingkuh, abang bakalan berzina. Kalimat ini adalah senjata yang sering digunakan dalam hubungan manipulatif. Ini membuat pasangannya merasa bersalah karena telah mencurigai orang yang seolah-olah suci. Mawa, sebagai istri yang ingin berbakti dan percaya pada suami, akhirnya menekan intuisinya sendiri. Dia memilih percaya pada suaminya dan justru merendahkan dirinya dengan meminta maaf pada pihak lain. Tapi, seperti pepatah lama yang selalu terbukti, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Atau dalam konteks ini, serapat-rapatnya bangkai ditutupi, baunya akan tercium juga. Mawa melanjutkan, ternyata kuasa Allah tiba-tiba memberikan bukti itu kepada saya. Tuhan tidak tidur. Ketika Mawa berusaha menjadi istri yang baik dengan membuang kecurigaannya, fakta justru datang menghampirinya tanpa diminta. Rasa tertipu inilah yang membuat kekecewaan Mawa berlipat ganda. Dia tidak hanya diselingkuhi secara fisik, tapi dia dikhianati secara mental dan emosional. Dia merasa dibodohi. Teman-teman, mudah bagi kita untuk terjebak dalam komentar negatif atau sekedar menghujat para pelaku. Tapi mari kita coba ambil sudut pandang positif dan memberdayakan dari kisah Wardatina Mawa yang dilansir okezone.com ini. Ada sebuah kekuatan luar biasa dari sikap yang diambil Mawa. Pertama, keberanian untuk menghadapi kenyataan pahit. Tidak mudah bagi seorang wanita untuk mengakui bahwa dia telah tertipu. Mengakui bahwa kita salah menilai pasangan adalah hal yang menyakitkan bagi ego kita. Tapi Mawa dengan jujur berkata, jujur saya juga merasa tertipu. Kejujuran ini adalah langkah awal dari penyembuhan. Dia tidak denial. Nada datar bahwa dia dibohongi. Dan itu bukan salahnya. Itu adalah kesalahan si pembohong. Kedua, ketegasan dalam menetapkan batasan, boundaries. Keputusan Mawa untuk bercerai dan menolak damai adalah bentuk self-love tertinggi. Dia tahu nilainya, value sebagai seorang wanita dan istri. Ketika kepercayaan itu dirusak secara fundamental, dan ketika ada manipulasi di dalamnya, bertahan seringkali hanya akan memperpanjang luka. Dengan berkata selesai, Mawa sedang menyelamatkan masa depannya sendiri. Ketiga, fokus pada keadilan, bukan dendam buta. Mawa menempuh jalur hukum. Dia menyerahkan bukti CCTV dan chat ke polisi. Dia ingin segalanya transparan. Tuntutannya kepada Inara Rusli pun sebenarnya sangat manusiawi. Dia tidak meminta hal-hal yang tidak masuk akal. Mawa hanya berkata, harapan saya mengakui kesalahan dan memohon maaf kepada saya dengan hati yang sangat tulus. Karena secara tidak langsung, dia sudah merusak pernikahan saya. Ini adalah permintaan akan validasi. Mawa ingin rasa sakitnya diakui, dia ingin kebenaran ditegakkan. Itu adalah hal yang sangat wajar dan positif. Dia tidak main hakim sendiri di jalanan, dia mempercayakan pada hukum.
Namun, yang paling inspiratif adalah transformasi Mawa dari seorang istri yang ragu dan meminta maaf di bulan Oktober menjadi wanita yang tegar berdiri di Polda Metro Jaya di bulan Desember. Hanya dalam waktu 2 bulan, dia menemukan kekuatannya kembali. Ini adalah pesan bagi siapa saja di luar sana yang mungkin sedang berada di posisi yang sama, bahwa tidak ada kata terlambat untuk memperjuangkan harga diri, tidak ada kata terlambat untuk berkata selesai pada hubungan yang toksik. Kasus ini masih akan terus bergulir, proses hukum baru saja dimulai, gugatan cerai baru akan dilayangkan, tapi secara mental, Wardah Tina Mawa sudah memenangkan pertarungan ini dengan memilih untuk tidak lagi menjadi korban kebohongan. Sebagai penutup narasi panjang kita hari ini, kita mendoakan yang terbaik untuk Wardah Tina Mawa agar proses hukum dan proses hidupnya ke depan diberikan kelancaran. Kita berharap keadilan bisa ditegakkan seadil-adilnya dan kebenaran bisa terungkap terang benderang seperti bukti CCTV yang telah diserahkan. Bagi pihak-pihak yang terlibat, semoga ini menjadi pelajaran berharga bahwa integritas dan kejujuran dalam pernikahan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Kisah dari okezone.com ini bukan sekadar berita selebriti. Ini adalah pelajaran hidup tentang kepercayaan, pengkhianatan, dan kebangkitan kembali. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Apakah langkah Mawa untuk langsung menutup pintu damai sudah tepat? Atau menurut kalian masih ada ruang untuk mediasi? Saya sangat penasaran dengan pendapat kalian. Tuliskan opini kalian di kolom komentar di bawah. Tapi ingat, mari kita berdiskusi dengan bahasa yang santun dan positif. Kita dukung mereka yang berani menyuarakan kebenaran. Dan sebelum kalian menutup video ini, sekali lagi saya ingatkan, jika kalian menyukai pembahasan mendalam seperti ini, yang tidak hanya membaca judul tapi membedah isinya, silahkan klik tombol like, bagikan video ini ke teman-teman kalian, dan pastikan kalian sudah subscribe. Terima kasih telah menonton sampai detik ini. Saya, nama Anda atau nama channel, undur diri. Sampai jumpa di pembahasan kasus berikutnya. Tetap kritis, tetap positif, dan jaga orang-orang yang kalian sayangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.